Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Pancasila, di mana kami di sini akan mempresentasikan mengenai kewarganegaraan, dan isu yang kami ambil yaitu tentang kepastian hukum dan banyaknya warga yang ingin menyandang status WNI. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Riyandi Novita Rahayu dengan NIM 252130040, dan rekan saya Febriantia Kasoputri dengan NIM 252130060. Saya sendiri, Zahara Putri Hamdani, dengan NIM 252130051. Oke, langsung saja masuk ke untuk pembahasan yang pertama. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yang pertama. Namun, sebelum masuk ke materi yang pertama, izinkan saya untuk menjelaskan apa itu kewarganegaraan. Jadi, kewarganegaraan adalah hubungan hukum di mana ada suatu individu dan suatu negara, yang dimana individu itu akan mendapatkan hak dan kewajiban. Jadi, jika seorang individu sudah menyandang status kewarganegaraan di negara tersebut, maka individu tersebut akan memiliki hak. Yang pertama yaitu hak memperoleh perlindungan hukum, hak mendapatkan layanan kesehatan, hak pendidikan, hak dalam pekerjaan, dan hak yang lainnya. Dan sebaliknya, jika seorang individu tersebut sudah menyandang status kewarganegaraan tersebut, maka individu itu akan mempunyai kewajiban, di mana kewajiban tersebut yaitu kewajiban mematuhi peraturan hukum atau perundang-undangan yang ada di negara tersebut. Kemudian yaitu kewajiban membayar pajak dan kewajiban ikut serta dalam menjaga keutuhan negara tersebut. Nah, di Indonesia sendiri, ketentuan mengenai kewarganegaraan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Undang-undang ini mengatur siapa yang berhak menjadi WNI dan bagaimana cara memperoleh kewarganegaraan. Dan jika kewarganegaraan itu hilang, bagaimana cara mengembalikannya. Nah, itu yang dapat saya jelaskan mengenai kewarganegaraan. Oke, memasuki berita yang pertama yang akan kami bahas, yang berasal dari pernyataan DPR RI yang menegaskan bahwa persoalan kewarganegaraan bukan hanya masalah administrasi, tetapi merupakan persoalan kepastian hukum. Pernyataan tersebut muncul karena masih terdapat masyarakat yang mengalami kesulitan dalam mengurus status kewarganegaraannya. Ada yang mengalami perbedaan data identitas, dokumen yang belum lengkap, bahkan ada yang tidak memperoleh pengakuan status kewarganegaraan secara jelas. Akibatnya, mereka jadi mengalami kesulitan memperoleh pelayanan publik. Masalah ini sangat penting karena tanpa status kewarganegaraan yang jelas, seseorang dapat mengalami hambatan dalam membuat KTP, paspor, mengakses pendidikan, memperoleh pekerjaan. Bahkan jika tidak mempunyai status kewarganegaraan tersebut, seorang individu itu tidak akan memperoleh perlindungan dari hukum. Oleh karena itu, DPR menilai bahwa pemerintah perlu memperbaiki sistem administrasi sekaligus memastikan bahwa setiap warga negara memperoleh kepastian hukum yang adil. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai penyebab, dampak, serta kaitan permasalahan ini dengan nilai-nilai Pancasila. Persoalan kewarganegaraan masih menjadi salah satu isu yang cukup penting di Indonesia. Hal ini terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama adalah administrasi kependudukan yang belum sepenuhnya tertata dengan baik. Dalam praktiknya, masih ditemukan data penduduk yang berbeda atau tidak sinkron antara satu instansi dengan instansi lainnya. Akibatnya, proses pengurusan dokumen sering mengalami hambatan. Yang kedua adalah proses birokrasi yang relatif panjang dan rumit.
Masyarakat seringkali harus melalui banyak tahapan administrasi sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan urusan kewarganegaraan. Yang ketiga yaitu kurangnya pemahaman masyarakat mengenai aturan kewarganegaraan. Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui syarat prosedur maupun dokumen yang perlu sehingga dapat menimbulkan kesalahan dalam proses pengurusan. Selain itu, perkembangan globalisasi juga menjadi faktor yang memengaruhi serta saat ini semakin banyak warga negara Indonesia yang tinggal, bekerja, atau menempuh pendidikan di luar negeri sehingga persoalan kewarganegaraan menjadi lebih kompleks dan memerlukan pengaturan yang lebih baik. Apabila masalah ini tidak segera diselesaikan, maka akan muncul beberapa dampak yang cukup serius. Dampak yang pertama adalah hilangnya kepastian hukum bagi masyarakat. Akibatnya, hak-hak sebagai warga negara tidak dapat diperoleh secara optimal. Dampak kedua yaitu kesulitan dalam memperoleh pelayanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, serta berbagai layanan administrasi lainnya. Dampak ketiga adalah menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, terutama jika proses administrasi dianggap terlalu rumit, lambat, dan tidak memberikan kepastian. Jika kita analisis berdasarkan nilai-nilai Pancasila, persoalan ini berkaitan erat dengan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Setiap warga negara berhak mendapat perlakuan yang adil, penghormatan serta hak-haknya, serta pelayanan tanpa adanya diskriminasi. Selain itu, persoalan ini juga berkaitan dengan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kepastian status kewarganegaraan dan kemudahan memperoleh pelayanan publik merupakan bentuk keadilan yang harus dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah perlu terus melakukan pembenahan sistem administrasi kependudukan, mempercepat pelayanan publik, memanfaatkan teknologi digital, serta meningkatkan koordinasi antar instansi. Dengan langkah-langkah tersebut, hak-hak warga negara dapat terpenuhi dengan lebih baik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat semakin meningkat. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan saya kembalikan kepada pembicara berikutnya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang berita kedua untuk mengenai meningkatnya permohonan menjadi warga negara Indonesia. Oke, untuk Menteri Hukum menyampaikan bahwa terdapat sekitar 700 orang yang sebelumnya memiliki kewarganegaraan ganda mengajukan permohonan menjadi warga negara Indonesia. Sebagian besar dari mereka merupakan diaspora Indonesia yang tinggal di luar negeri. Mereka ingin kembali memiliki status sebagai warga negara Indonesia karena memiliki ikatan keluarga, ingin bekerja, berinvestasi, ataupun kontribusi terhadap pembangunan negara Indonesia. Meningkatnya permohonan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia masih menjadi negara yang memiliki daya tarik bagi warga yang berada di luar negeri. Oke, namun pemerintah tentu harus melakukan proses verifikasi secara teliti agar dengan peraturan yang berlaku dan tidak menimbulkan penyalahgunaan status kewarganegaraan. Fenomena ini menunjukkan dampak positif yang itu diantaranya adalah bertambahnya sumber daya manusia yang dapat berkontribusi dalam pembangunan nasional, meningkatkan investasi, bertambahnya tenaga ahli yang kembali ke Indonesia, serta semakin kuatnya hubungan Indonesia dengan diaspora berbagai negara. Namun, terdapat pula beberapa tantangan, seperti proses administrasi yang memerlukan ketelitian tinggi, kebutuhan pembaruan data kependudukan, serta penyesuaian terhadap peraturan kewarganegaraan yang terus berkembang. Sebagai solusi, pemerintah perlu meningkatkan transparansi dalam proses permohonan kewarganegaraan, yaitu mempercepat pelayanan administrasi, memperbarui regulasi agar sesuai dengan perkembangan zaman, memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta memperkuat sistem administrasi kependudukan berbasis digital. Oke? Di sini kita memasuki kesimpulan
Dari kesimpulan tersebut kita terdapat dari kedua berita tersebut disimpulkan bahwa kewarganegaraan bukan hanya persoalan dokumen administrasi tetapi merupakan dasar yang menjamin hak, kewajiban, serta perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Pemerintah memiliki tanggung jawab dan untuk memberikan kepastian hukum melalui pelayanan yang cepat, transparan, dan adil. Di sisi lain, masyarakat juga perlu memahami pentingnya menjaga status kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Fenomena meningkatnya permohonan menjadi WNI juga menunjukkan bahwa banyaknya diaspora Indonesia yang masih memiliki rasa cinta terhadap tanah air dan ikut membangun Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat agar sistem kewarganegaraan Indonesia semakin baik dan mampu memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu mungkin penjelasan yang dapat kelompok kami sampaikan. Di sini kami pembagian pengerjaannya. Saya sebagai editing, Saya sebagai pencari materi. Dan saya sendiri sebagai mencari isu-isu yang akan kita bahas hari ini. sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.